الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Ittihad yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib selalu mengajak hadirin jamaah salat Jumat untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini di bulan Muharram kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah nikmat panjang umur, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah salat Jumat bersama-sama di Masjid Jami Al-Ittihad yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan ke hariban kita, baginda kita, penghulu kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan ini kita umat Islam sudah memasuki bulan Muharram, yaitu tahun baru Islam, di mana di bulan ini 1443 Hijriah ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segi ibadah, kemudian dalam amal dan perbuatan, serta tingkah laku kita sehari-hari itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berubahkah atau masih seperti dulu begitu saja. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak disadari, umur kita
di tahun baru Islam ini atau bulan Muharram itu bukan makin bertambah, tapi justru makin berkurang. Kemudian yang perlu lagi kita perhatikan, kalau dulu yang sekarang jadi bapak-bapak, yang sekarang sudah tua, sekarang introspeksi diri. Dulu kita masih muda gagah, pergi kemana-mana sampai. Sekarang pergi jauh saja sudah tidak mampu. Rambut yang dulunya hitam, coba kita introspeksi diri, sekarang hitam apa sudah putih. Kemudian pipi yang tadinya kencang, muda, sekarang lihat apakah masih kencang, masih muda, ternyata sudah keriput. Begitu juga gigi. Sadar atau tidak disadari juga, gigi yang dulu masih muda itu awet, tumbuh rata semua, sekarang lihat tumbang itu gigi satu demi satu, satu persatu, akhirnya pada ompong. Sadar tidak? Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya umur kita ini bukan makin bertambah, justru makin berkurang. Jadi di tahun 2021 ini atau 1443 Hijriah ini, kita harus merubah hijrah. Hijrah yang bagaimana, yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Lihat perjuangan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di kota Mekah. Apakah dakwah Nabi berkembang? Apakah Islam tersebar di kota Mekah? Tidak. Justru yang ada adalah penghinaan, caci maki, cemoohan oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap umatnya Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini catatan sejarah. Lalu Nabi berpikir, kalau seandainya umat saya disiksa, dihina, dicaci maki, bahkan dibunuh terus-menerus seperti ini oleh orang-orang kafir Quraisy, sementara mereka susah untuk masuk Islam. Akhirnya apa Nabi berpikir, karena saking cintanya, sayangnya kepada umatnya, maka di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram, Nabi Muhammad mengajak umatnya hijrah. Hijrah kemana? Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini sejarah, hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang terjadi begitu Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Disambut baik oleh orang-orang Madinah. Bahkan sedikit demi sedikit akhirnya Islam tersebar luas di kota Madinah. Ini yang sangat amat digirangkan, digembirakan oleh Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya dakwah Islamnya di kota Madinah tidak sia-sia dan hijrahnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, begitu juga kita hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita juga disuruh hijrah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hijrah yang bagaimana yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hijrah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah kalau dulu di tahun 2020, 2019, 2018 dan seterusnya kita tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Di tahun 2021 ke atas nanti, 2022 14, 43, 14, 44 Hijriah nanti, mari kita rubah. Yang dulunya kita jarang sholat, mari kita dekatkan lagi sholat. Karena apa? Karena sholat itu adalah tiang agama. Karena sholat itu adalah kewajiban umat Islam. Sesuai dengan perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha atau ke langit yang ketujuh. Di situ Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat. Ini hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak salat, apa untungnya? Bukankah Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia ini tempat di mana kita menjalani hidup dan kehidupan adalah ladang untuk mencari amal bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk diperlihatkan kepada Allah ketika kita masih hidup di dunia ini amal kita yang banyak. Kalau hidup di dunia cuma numpang makan dan numpang minum, kemudian tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Apa bedanya kalau begitu manusia dengan binatang kerbau? Sama. Lihat kerbau, sapi. Kerjaannya makan, tidur. Makan, tidur. Ada manusia yang seperti itu, kerbau. Jangan sampai kita jatuh ke dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, rugi. Dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak untuk ibadah. Rugi dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan masih banyak lagi rugi yang lainnya. Ini hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubah.
Kemudian yang dulu kita tidak pernah berbuat baik kepada saudara, istri, keluarga, tetangga, sahabat, dan lain sebagainya. Rubah. Rubah yang bagaimana? Rubah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, yang tidak baik dulu kepada saudara, keluarga, tetangga, kemudian sahabat dan lain sebagainya. Kita menjadi lebih baik lagi di hadapan mereka. Kita ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jangan sombong. Kemudian apa lagi yang harus kita rubah lagi? Omongan kita, pembicaraan kita, dari yang tidak baik, dari yang kotor, menjadi yang lebih baik lagi, yang lembut, yang sopan. Kemudian apalagi banyak sekali hadirin, di antaranya adalah kalau kita memiliki harta yang berlimpah, itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Kita hanya cuma ketempatan saja, diamanahkan oleh Allah. Bisakah kita mempergunakan amanah tersebut, dititipkan harta oleh Allah, untuk dibelanjakan di jalan Allah juga? Kalau tidak, laknatullah wa adzabahu, Allah akan laknat dan azab orang tersebut yang dititipkan harta oleh Allah tapi tidak dipergunakan di jalan Allah. Kemudian yang lainnya lagi apa? Kalau dulu kita tidak pernah mengaji, baca Al-Quran, mari anggap saja ini sisa umur terakhir kita di dunia. Apakah susah baca Al-Quran? Kalau seandainya sulit dan susah baca Al-Quran, kenapa main bisa, kemudian jalan-jalan bisa, kemudian refreshing bisa? Ya Allah, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran nanti akan memberikan syafaatnya, pertolongannya kepada orang yang sering membaca Al-Quran selama hidup di dunia? Cuma Al-Quran dan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan pertolongan syafaatnya kepada kita selama kita hidup di dunia. Makanya perbanyak amal. Kita hidup di dunia ini cuma numpang, cuma sementara. Maka benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarrum min amsihi fahuwa mal'unatun, wa man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya manusia hidup di tahun 1442 kemarin, kemudian masuk ke 1443 Hijriah 2021, itu tidak berubah, kelakuannya seperti itu aja, berarti orang tersebut dikategorikan oleh Allah dan Rasulnya termasuk orang yang merugi hidup di dunia. Apalagi kata Rasulullah, wa man syarru min khairihi, wa man, kata Rasulullah, barang siapa yang lebih buruk hari ini tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019, kemudian 1442, 1441 Hijriah, bukannya makin baik tapi makin mundur, makin merosot, makin jelek. Orang tersebut dikategorikan orang yang terlaknat, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu khairum min amsihi fa huwa rabih.
Dan barang siapa yang hari ini, tahun ini, bulan ini lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 1443 Hijriah ini lebih baik dibandingkan tahun 2020, 2019 atau 1442 1441 Hijriah, berarti orang tersebut dikategorikan oleh Allah dan Rasulnya orang-orang yang beruntung. Ini hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit khatib Jumat pada kesempatan siang hari ini ada manfaatnya buat hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat pribadi khatib untuk terus kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya mari kita hijrah dan hijrah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan sedikit khatib Jumat ini ada manfaatnya, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung akhir hayat kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiq wal bashar mattasalat aynun binazar wa la udhunun bi khabar min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna Allaha amarakum amran amima wa sanna bi malaikatihi ta'zima. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كاشف المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أجر وأكبر. أقم الصلاة.